Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini merupakan kata yang diucapkan kedua penginjil Otto dan Geisler saat tiba di Pulau Mansinam 168 tahun silam tepat tanggal 5 Februari tahun 1855. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pulau Mansinam, di mana pulau ini merupakan pulau peradaban Injil di tanah Papua, sehingga pada hari ini tanggal 5 Februari tahun 2023 merupakan perayaan HUT Pekabaran Injil di tanah Papua. Seperti apa perayaan HUT Pekabaran Injil di tahun 2023 ini? Terus saksikan bersama saya, Maria Talim Bekas. Hingga pertengahan abad ke-19, Papua adalah wilayah yang sangat tertutup bagi dunia luar. Wilayah yang masih buas dan primitif, sulit untuk ditembus orang-orang dari luar dan dari dalam Nusantara. Hanya sedikit orang yang bisa masuk wilayah ini, itu pun sekedar singgah atau tinggal sebentar. Mereka datang untuk berdagang, mencari atau jual beli budak, menyerang orang Papua, memperluas wilayah koloni, menyebarkan agama, mencari bahan makanan, atau mengadakan penelitian. Sebagian lagi mati terbunuh sebab dianggap musuh, mati karena gelombang besar dan cuaca yang sangat buruk. Namun, ada anak-anak muda yang datang jauh-jauh dari Eropa ke Papua. Mereka adalah Johann Gottlob Geisler dan Karl Wilhelm Otto, kedua sendeling yang diutus oleh Tuhan. Mereka pergi ke Papua dengan semangat dan tujuan yang dilatar belakangi semangat spiritual dan humanis, dengan misi untuk membawa perubahan bagi orang-orang Papua, mengubah kehidupan orang-orang yang masih primitif, membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik dan maju peradabannya. Pada masa itu, di antara suku-suku di Papua, di wilayah pesisir dan sebagian pegunungan sering terjadi peperangan. Selain itu, penggunaan ilmu hitam, tradisi ngayau potong kepala, pesta-pesta adat yang ada kaitannya dengan roh-roh mati, gerakan agama suku, tempat-tempat keramat dan lain sebagainya. Semuanya itu menyebabkan Papua disebut wilayah iblis. Namun, atas kasih karunia Tuhan, kedua sendeling Johann Gottlob Geisler dan Karl Wilhelm Otto pada hari Minggu pagi, tanggal 5 Februari 1855, tiba di Pulau Mansinam untuk mewartakan Injil di Papua. Sehingga sampai saat ini, momen bersejarah tersebut tak pernah dilupakan masyarakat di tanah Papua. Untuk itu, setiap tahun dirayakan bersama-sama di seluruh tanah Papua, khususnya di Pulau Mansinam. Pada tanggal 5 Februari 2023, Jemaat Gereja Kristen Injili GKI Manokwari memperingati hari ulang tahun Pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-168. Peringatan HUT Pekabaran Injil dilakukan dengan ibadah bersama di halaman gedung gereja Epicentrum di Pulau Mansinam. Ibadah diawali dengan tarian penjemputan pelayan firman dari Persekutuan Anak dan Remaja PAM Ahmeta Yerubeni Kenari Tinggi. Tema pada perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 mengusung tema Kasih Kristus mengerahkan kemandirian, gereja mewujudkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19
dan Mazmur 72 ayat 2-3. Dengan subtema membangun kesehatian, mewujudkan pembaruan menuju GKI di tanah Papua dan misioner. Dalam refleksi firman Tuhan yang disampaikan, Pendeta Gustav Wutoy mengatakan, momen HUT pekabaran Injil ke-168 di tanah Papua hendaknya menjadi dasar pembentukan orang-orang Kristen di tanah Papua yang sudah dimulai di tempat ini sejak 168 tahun yang lalu, di mana Tuhan membentuk kita sebagai anak-anak perjanjian yang dipanggil dan dipilih sesuai kehendak Allah, terlebih umatnya yang ada di tanah Papua. Pendeta Wutoy mengatakan bahwa anak-anak Tuhan harus hidup turut sesuai janji Tuhan, sehingga ini menjadi berkat bagi semua anak-anak lain yang di luar sana, yang dimulai dari Pulau Mansinam. Hari ini kita duduk di sini dan di seantero tanah Papua sejak jam 6 pagi sampai jam 9 tadi. Kita menyadari dan memahami bahwa Tuhan Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus telah memilih dan memutuskan dalam karyanya yang besar, telah memanggil kita ke dalam rencananya untuk membentuk kita masing-masing seperti hari ini. Itu kehendaknya, itu kemauannya, itu maksudnya. Pembentukan orang-orang di tanah Papua telah dimulainya, diawalinya dari tempat ini 168 tahun yang lalu. 5 Februari 1855. Menurut konteks pembacaan kita, Tuhan membentuk kita menjadi anak-anaknya, yaitu anak perjanjian. Ayat 8 dan ayat 20 sampai 21. Karena itu saya memberikan refleksi, tema refleksi bagi kita hari ini adalah dipanggil dan dipilih menjadi anak perjanjian untuk kehendak Allah. Dipanggil dan dipilih menjadi anak perjanjian untuk kehendak Allah. Setiap kita yang ada di tanah Papua, umat Tuhan adalah lahir sebagai anak perjanjian. Secara teologis, anak perjanjian adalah anak yang lahir dari janji-janji Allah bagi manusia. Bahwa anak ini akan hidup berdasarkan janji-janji itu. Ia dididik dalam dan menurut janji itu. Ia bekerja menurut janji itu supaya ia menjadi berkat di dalam janji-janji itu. Allah memulai menyebut dunia, menyebut anak perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub, Israel dan seterusnya sampai hari ini. Allah memulai menyelamatkan Papua dengan 2 anak perjanjian, Otto dan Geisler. 2 anak yang dilahirkan sebagai pemuda Jerman yang tangguh, diserahkan oleh keluarganya sesuai janji Tuhan untuk Papua. Mereka mengawali sejarah lahir sebagai anak perjanjian di tanah Papua, sehingga lahir juga di sini anak-anak perjanjian. Setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, hari ini kita duduk sebagai anak perjanjian. Karena itu marilah kita belajar bagaimana Tuhan berperkara melakukan begitu banyak anak-anak di Papua sebagai anak perjanjian. Ada 3 hal yang disampaikan firman Tuhan hari ini sebenarnya. Pertama, pada ayat 1 sampai ayatnya yang kelima bicara tentang makna diangkat menjadi anak Allah atau anak perjanjian. Yang kedua pada ayat 6 sampai pada ayat 18 berbicara tentang proses menjadi anak perjanjian. Seorang anak perjanjian harus bertumbuh dalam sebuah proses Allah. Dan yang ketiga pada ayat 19 sampai ayat 29 berbicara tentang apa yang harus dijalani oleh seorang anak perjanjian supaya janji-janji tentang berkat Allah itu dapat terrealisasi masuk ke dalam dunia.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, melalui virtual menyampaikan ucapan selamat HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun di Tanah Papua yang berlangsung di Pulau Mansinam. Dirinya juga berpesan kepada masyarakat di Tanah Papua untuk selalu menjaga toleransi antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saudara-saudaraku umat Kristiani di Tanah Papua, selamat memperingati Hari Pekabaran Injil ke-168 tahun di Tanah Papua. Kiranya peringatan ini menjadi momen reflektif bagi umat Kristiani untuk terus giat mempraktikkan nilai-nilai kasih, damai, dan kebaikan dalam bingkai Indonesia yang majemuk. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pemimpin lembaga keagamaan dan umat Kristiani di Tanah Papua yang telah berperan besar dalam membangun kehidupan yang moderat, toleran, dan gotong royong sebagai wujud dari ajaran kasih. Mari kita teguhkan komitmen, peran, dan kerja-kerja kebaikan dalam rangka menegakkan kedamaian dan kerukunan sosial sebagai modal penting percepatan pembangunan di Tanah Papua, karena tantangan yang kita hadapi ke depan tidak ringan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan pertolongannya dan memberkati semua upaya yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam sambutannya menyampaikan, momentum ibadah seperti ini jangan tunggu dilaksanakan di tahun yang akan datang dan menjadi rutinitas. Karena Tuhan akan datang di waktu yang kita tidak tahu. Oleh sebab itu, Paulus Waterpauw berpesan kepada seluruh hamba Tuhan tidak suam-suam kuku. Tetapi mari bersama-sama dengan denominasi gereja yang ada di atas tanah ini mau menjadi Mansinam sebagai menara gereja. Selain itu, Paulus Waterpauw juga mengajak anak-anak muda harus banyak terlibat di tempat ini. Bukan karena pemerintah ataupun sinode, tetapi anak-anak ini harus tumbuh dari diri sendiri dengan menghadirkan Tuhan di tanah ini. Ada shalom, Bapak Ibu? Ya, kita harus yakini itu. Oleh karenanya saya mohon saja, momentum ibadah tahunan seperti ini, kita jangan tunggu per 5 tahun, Bapak Ibu. Ketika panitia berbicara dengan saya bilang tidak. Waktu Tuhan sebentar lagi akan datang. Tuhan tidak tunggu, hey, Waterpauw, kau siapa 5 tahun yang akan datang, saya akan datang. Tidak. Tuhan akan datang di waktu-waktu yang kita tidak kenal, tidak tahu. Oleh karenanya saya mau gugah di kesempatan ini. Ada 3 panggilan gereja yang besar yang harus saudara-saudara imani. Jangan suam-suam kuku. Bekerja hanya rutinitas. Saya mau tantang saudara-saudara hari ini. Sebagai penjabat Gubernur Papua Barat, waktu saya singkat, tidak banyak. 1 tahun, kalau diperpanjang 2 tahun. Tapi saya hadir di sini. Tuhan yang tunjuk saya hadir di sini. Saya mau merubah kebiasaan suam-suam kuku iman itu. Ada amin, saudara-saudara? Untuk itu saya mohon dengan sangat saudara-saudara denominasi gereja, mari kita ikat kekuatan yang sama, doa yang sama di menara doa ini. Kita jadikan menara doa ini di Pulau Mansinam ini. Karena 2 hamba Tuhan sudah injakan kaki di sini dan memberkati pulau ini, memberkati tanah ini, maksud saya. Begitu. Dari sini, mari kita mulai. Tahun depan kita buat lagi
yang lebih dahsyat. Amin, saudara. Saya mau ada generasi muda yang terlibat banyak di sini. Generasi milenial. Agenda acara ini bukan dari pemerintah, bukan dari Sinode GKI, tapi tumbuh bangkit dari kita sendiri yang menyadari akan pentingnya kehadiran Tuhan di tengah kita ini. Bapak Ibu dan Saudara, saya tidak baca betul sejarah tentang kedatangan dua sending ini, dua utusan Tuhan ini. Tetapi saya yakin 3,5 tahun perjalanan dari tanah leluhur mereka, Jerman, hingga tiba di Pulau Mansinam ini bukan sebuah perjalanan biasa. Itu sebuah perjalanan iman yang Tuhan tuntun, Tuhan bawa, Tuhan ajak. Tadi Bapak Pendeta sudah menjelaskan kronologis kehidupan kedua hamba Tuhan ini. Orang Jawa mengatakan ada rahasia langit yang besar di tanah ini. Asal saudara-saudara kita mau buka diri, tinggalkan jubah-jubah kita itu dengan kebiasaan, tradisi, budaya yang mengikat kita. Kita tinggalkan itu. Kita datang dalam sebuah iman percaya yang sama sebagai anak Injil, yang itu adalah firman Tuhan yang mengajarkan pada kita untuk kita bekerja melayani sesama dengan sungguh-sungguh di tanah ini. Sudah sedemikian maju 168 tahun ya tanah ini. Saya masih dengar suam-suam juga, masyarakat kita masih takut dengan alam sekitar ini, takut dengan itu, takut dengan ini, takut dengan, sehingga tidak mau melangkah. Hari ini banyak anak-anak kita yang harus putus sekolah karena untuk menyeberang ke kampung yang sana takut dengan ini, takut dengan itu. Ini itu saudara-saudara, kita ikat dalam nama Tuhan Yesus, kita kuburkan dia dan kita hengkangkan dia dari sini. Amin saudara. Bila nanti doa para hamba Tuhan ini sudah menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita dalam iman, saya diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan dan orang tua saya. Firman Tuhan mengatakan, bila engkau sudah menyerahkan segala beban hidupmu kepadaku, jangan pernah ada keraguan sekecil apapun di hatimu. Amin saudara. Jangan takut dengan ini itu. Orang wafat bilang farek dalam nama Tuhan, hengkangkan dia, hempaskan dia. Begitu. Itu mungkin Bapak Ibu, dalam momen yang baik ini saya mau sampaikan pesan-pesan ini. Sebelumnya, dalam laporan Ketua Panitia, Dance Sangkek mengatakan, kita adalah anak-anak perjanjian. 168 tahun, benih Injil itu telah ditanam di Pulau Mansinam oleh kedua sendeling Johann Gottlob Gessler dan Kurt Wilhelm Otto, dan benih itu sudah bertumbuh sampai saat ini. Dance mengatakan, 5 Februari yang kita laksanakan hari ini bukan dari gereja saja, tetapi datang dari orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Hadir karena perdamaian, hidup dalam proses perdamaian, tapi juga melakukan apa yang menjadi janji, bukan perdamaian, anak perjanjian pada saat ini. 168 tahun sudah benih Injil mendarat di sini, ditanam di sini, di Mansinam oleh dua orang sendeling yang tidak asing lagi bagi kita.
Dan benih itu telah bertumbuh, berkecambah, dan memberi buah. Dan buah itu sudah kita nikmati. Kita adalah buah-buah Injil. Karena itu selebrasi tentang 5 Februari bukan datang dari gereja saja, tapi datang dari total organik, total pribadi orang-orang yang merasa diberkati di tanah ini. Itu sebabnya atas spirit itulah, walaupun secara organisasi gereja peringatan ini dilakukan besar di tempat ini 5 tahun sekali, tetapi kita harus jujur bahwa respon Injil itulah menggerakkan kita semua dan Gubernur Papua Barat tanpa harus bertanya bahwa acara ini harus dilakukan besar di sini tiap 5 tahun sekali, tapi menyuruh dan memerintahkan kita semua atau mendorong kita semua untuk ada di sini untuk merespon terhadap Injil itu. Karena apa? Kita telah tersandra di dalam kehidupan menikmati persekutuan itu hilang ketika kita berada di wabah COVID-19. Tapi juga bukan hanya itu saja. Kita hari ini berada di Papua yang dinamis, yaitu kita sedang berubah. 1 provinsi jadi 2 provinsi dan sekarang jadi 6 provinsi. Itu berarti ada gerakan baru, ada spirit baru karena Injil. Sehingga kita harus ada di Mansinam untuk menyatakan komitmen bersama-sama untuk membangun Papua. Usai ibadah, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau menyerahkan cenderamata Rumah Kaki Seribu kepada staf khusus Wakil Presiden, keluarga Sendeling, Otto dan Geisler, dan sejumlah tamu undangan dari luar Provinsi Papua Barat. Turut hadir dalam ibadah perayaan Pekabaran Injil ke-168 tahun di Pulau Mansinam yang berlangsung Minggu 5 Februari 2023, keluarga 2 Sendeling yaitu Johan Gottlob Geisler dan Kurt Willem Otto, staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, Kapolda Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, perwakilan pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Bupati Manokwari, dan sejumlah tamu undangan dan masyarakat dari luar kota Manokwari. Pemirsa, demikianlah perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 tanggal 5 Februari tahun 2023 dari Pulau Mansinam. Kiranya Injil terus dikabarkan di seluruh pelosok di tanah Papua. Saya Maria Talimbekas dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.